Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani dengan NIM 1703521053 dari Program Studi Administrasi Perkantoran. Di sini izinkan saya menyampaikan pidato untuk melengkapi ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izinnya kita semua dapat berkumpul pada hari yang cerah ini. Indonesia merupakan negara yang berada di garis khatulistiwa dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga terletak di antara dua lempeng tektonik, yaitu lempeng Asia dan lempeng Australia. Oleh karena hal tersebut, Indonesia dilimpahi dengan tanah yang subur, langit cerah sepanjang tahun, dan curah hujan yang mencukupi. Akan tetapi, akibat lokasi geografis tersebut, Indonesia menjadi rentan terhadap bencana alam, baik alami maupun ulah manusia. Bencana alam tersebut diantaranya seperti kebakaran hutan, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain sebagainya. Salah satu bencana alam tersebut adalah gunung meletus. Gunung meletus merupakan bencana yang disebabkan oleh aktivitas tektonik pada lapisan kerak bumi. Saat bencana ini terjadi, daerah yang terdampak akan mengalami kerugian besar. Korban jiwa seringkali tidak dapat terelakkan saat bencana ini terjadi. Dampak negatif seperti kerusakan infrastruktur, perumahan, sekolah, pertokoan, jalan, pasar, dan lainnya juga dapat terjadi dan berdampak pada ekonomi lokal. Satu hal yang perlu diketahui khususnya bagi mereka yang tinggal di sekitar gunung berapi, yaitu memahami gejala saat gunung akan meletus. Ketika gunung berapi akan meletus, biasanya alam telah menunjukkan beberapa petunjuk yang sangat terang, di antaranya turunnya hewan yang berada di atas gunung, hawa yang semakin panas, sering terjadi gempa, dan munculnya bunyi gemuruh yang berasal dari gunung. Jika ciri-ciri tersebut telah muncul, ada baiknya bila Anda segera pindah atau mengevakuasi diri yang biasanya telah dikoordinasi oleh pihak-pihak terkait. Ketika gunung meletus tiba, maka tentunya Anda dihentikan. Berada di area gunung yang tengah meletus. Karena memang tidak ada alat pengaman apapun yang sanggup menyelamatkan Anda dari ganasnya gunung meletus. Sehingga bila memang telah mendapat perintah dari pemerintah mengungsi, sebaiknya Anda mengikutinya dengan tertib. Dan sebaiknya tidak diizinkan kembali ke rumah saat memang keadaan belum dikatakan aman. Status gunung berapi memiliki 4 tingkatan, yaitu normal, waspada, siaga, dan awas. Apa yang bisa dipahami dari masing-masing status tersebut? Pertama, normal. Status ini merupakan level dasar yang berarti gunung berapi enggak mengalami perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Gunung berapi cukup aman dan enggak meletus sampai waktu tertentu. Yang kedua, waspada. Status waspada menandakan adanya peningkatan aktivitas gunung berapi. Saat ini, gunung berapi punya potensi meletus dan sudah terlihat perubahan visual pada kawah. Ciri-cirinya yaitu pada tingkatan ini mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas level normal. Yang ketiga yaitu siaga. Status siaga menandakan kalau gunung berapi akan mengalami peningkatan kegiatan seismik secara intensif. Ciri-cirinya yaitu ada perubahan secara visual atau perubahan aktivitas kawah. Aktivitas ini bisa berlanjut ke letusan. Yang keempat yaitu awas. Status awas menandakan kalau gunung berapi segera atau sedang meletus pada keadaan kritis yang bisa menimbulkan bencana. Ciri-cirinya yaitu letusan pembukaan dimulai dengan abu dan uap, serta letusan berpeluang terjadi dalam waktu kurang lebih 24 jam. Pada situasi ini, tindakan yang dilakukan adalah mengevakuasi wilayah yang berpotensi terdampak bencana. Peningkatan aktivitas gunung berapi menuju status awas terlihat dari bertambahnya suhu udara di sekitar gunung tersebut, yang diantaranya mengakibatkan sumber air mengering dan satwa liar turun gunung. Status awas atau level 4 yang dikeluarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologis atau PVMBG menandakan gunung itu akan segera meletus. Proses evakuasi harus segera dilakukan. Penduduk setempat diungsikan, jalur pendakian juga sudah harus ditutup.
Awas merupakan level terakhir dari 4 tahapan prediksi bencana yang dikeluarkan oleh PVMBG. Sejumlah faktor menjadi pertimbangan keputusan menaikkan level dari satu sebelumnya, yakni siaga. Setidaknya ada 5 tanda gunung berapi akan segera mengalami erupsi, yaitu antara lain peningkatan temperatur secara drastis, aktivitas magma yang meningkat pada lapisan bawah kawah menimbulkan hawa panas. Saat jarak antara magma dengan permukaan bumi kian dekat, suhu lereng dan sekitar kawah pun akan naik dengan cepat sehingga melampaui ambang batas normal. Yang kedua yaitu sumber air mengering. Cadangan air tanah bisa menguap lantaran panas yang berasal dari magma. Aktivitas magma yang kian dekat dengan permukaan tanah akan membuat mata air mengering atau suhunya memanas bahkan sehingga mendidih. Yang ketiga yaitu frekuensi gempa tremor meningkat. Tekanan endogen yang begitu besar mendorong aktivitas magma ke segala arah. Lapisan bebatuan yang tertekan pun menimbulkan getaran yang dikenal sebagai gempa. Yang keempat yaitu binatang gunung bermigrasi. Satwa liar yang tinggal di gunung seperti kera, rusa, hingga harimau biasanya akan mulai turun gunung. Hal ini dipicu oleh peningkatan suhu dan aktivitas vulkanik. Binatang-binatang yang merasa tidak nyaman turun ke kaki gunung, bahkan tak jarang masuk ke pemukiman warga. Yang kelima yaitu suara gemuruh. Suara gemuruh disebabkan oleh aktivitas magma yang hendak keluar melalui kawah. Biasanya tanda suara gemuruh ini diikuti oleh gempa. Pada status siaga, aktivitas ini sering diikuti dengan keluarnya gas dan abu vulkanis. Apabila frekuensinya kian meningkat, gunung berapi hampir dipastikan akan segera meletus, terlebih pada saat gunung berapi sudah memasuki level awas. Sebagaimana getaran atau guncangan bumi yang disebabkan oleh gerakan atau retakan secara tiba-tiba dari massa bebatuan yang luas di dalam gerak bumi atau lapisan atasnya, letusan gunung berapi adalah bentuk bencana alam lain yang spektakuler. Terdapat sekitar 1.500 gunung berapi aktif di seluruh dunia hari ini. 5.503 diantaranya berada di daratan, sementara sisanya berada di bawah lautan. Gunung berapi ini dapat meletus kapan saja dalam bentuk yang sangat destruktif, yang tak seorang pun dapat mengantisipasi sebelumnya. Ketika meletus, mereka dapat membinasakan penghuni kota-kota terdekat, di samping menghancurkan panen dan menutupi tanah pertanian dengan debu. Beberapa letusan yang membawa bencana besar yang terjadi abad ini sebagaimana yang terdahulu dalam sejarah membuat kesan yang tidak terhapuskan dalam ingatan manusia. Letusan-letusan ini menyapu banyak kota dari peta dan membinasakan banyak komunitas. Tentu saja ada pelajaran yang didapatkan dari letusan gunung berapi yang disaksikan dalam sejarah. Gunung Vesuvius di Italia misalnya, mengubur Pompei, sebuah kota yang penghuninya menjalani kehidupan yang penuh penyelewengan susila di bawah badai lava panas. Sungguh mengejutkan bagaimana 20.000 warga kota yang makmur ini mengalami sesak napas oleh aliran piroklatis yang menyapunya pada tanggal 24 Agustus 1979. Namun, di zaman kita, tidak aktifnya gunung berapi dapat seringkali berakhir dengan tiba-tiba, dan mereka dapat meletus pada saat-saat yang tidak terduga, dengan menyemburkan uap dan abu ribuan kaki ke angkasa. Sementara itu, aliran piroklastis menyapu wilayah menyebabkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki pada apapun yang ditemuinya. Dampak merugikan lainnya dari letusan adalah awan gas dan abu yang berbahaya, yang dibawa angin ke wilayah berpenduduk. Angin yang mengerikan ini terkadang sekitar 90 mil per jam, membakar segala sesuatunya yang menelan kota-kota, seperti kanopi, menutup cahaya matahari. Salah satu bencana terburuk dalam sejarah terjadi pada tahun 1883, ketika Krakatau di Hindia Timur meletus dengan dahsyat, menimbulkan gelombang suara yang terdengar hingga 3.000 mil jauhnya, dan menciptakan gelombang tsunami yang tingginya lebih dari 125 kaki. Gelombang meratakan 165 desa pantai dan membunuh 36.000 orang. Gunung berapi dikenal tidak hanya karena korban meninggal yang tinggi, tetapi juga karena letusan yang luar biasa destruktif dan tidak dapat diperkirakan. Letusan Nevado del Ruiz misalnya, letusan kecil secara intensitas jika dibandingkan intensitasnya hanya 3% dari letusan Gunung Helena. Setelah dorman selama 150 tahun,
Nevano del Ruiz meletus di tahun 1985 dan melelehkan salju dan es di puncaknya. Begitu menghancurkannya lahar, suara lumpur yang mengalir di tebing gunung ke lembah sungai Lagunilla, sehingga sekitar 20.000 penduduk di Armero, Kolombia binasa, terkubur di dalam lumpur panas saat mereka sedang tidur. Peristiwa ini adalah bencana gunung berapi terburuk semenjak Gunung Pale menghancurkan kota Pierre. Gunung Pelem memakan 30.000 korban ketika ia mengirimkan Nu Ardente atau aliran piroklastis ke kota Pierre. Allah memperlihatkan bagaimana dengan seketika manusia menemui kematiannya melalui bencana seperti itu dan dengannya memanggil manusia untuk merenungkan tujuan keberadaannya di muka bumi. Peristiwa-peristiwa ini menyampaikan peringatan yang diharapkan dari manusia yang dapat memahami penciptanya dan Maha Kuasa. Adalah untuk tidak terlalaikan dalam urusan kehidupan yang singkat selama 50-60 tahun dan melupakan hidup yang abadi yaitu hari akhirat. Kita hendaknya selalu ingat bahwa kematian akan datang kepada semua manusia suatu hari dan bahwa semua orang akan diadili di hadapan Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila terdapat kesalahan, semoga hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan semoga kita semua dapat terlindung dari bencana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.